apa dampak. Ini ya OHT atau mungkin ada beberapa alat muat. Mungkin lagi ada beberapa alat muat. Kapasitas. Oh, gitu. Kenapa? Jadi tanya, ada beberapa alat muat. Apa aja alat muat? Oh, yang untuk OB. Ini ada dua kita punya di sini. Ada mereknya dari Caterpillar sama Komatsu. Merek ya? Dari serinya kita punya 773. 773 yang ini nih. 773 yang kecil. Kapasitasnya CCM aja. CCM aja ini. tuh, Yang besar. Komatsu 785. Itu 22. Itu kan ada kayak mobil kecil-kecil yang warna putih itu kan, Pak. LV. Dua kalinya ini. LV Itu sama tuh dengan gunanya satunya. buat apa? Itu untuk sarana penunjang. Contohnya seperti yang sekarang ada di sini, itu kan. LV itu yang Light bawa vehicle. Light vehicle. light vehicle. Panjangannya LV. Jadi kayak pemandunya gitu. Nggak cuma bukan pemandu sih, tapi lebih kepada sarana utama untuk level pengawas Oh, gitu. Dan beberapa yang sifatnya urgent itu juga bisa pakai LV. Bahkan LV yang seperti ini itu dikhususkan untuk ditambang. Kenapa? Karena tidak semua kendaraan roda 4 boleh masuk sini. Yang diperbolehkan adalah yang punya double gardan atau apa namanya roda 4x4 itu. Karena kalau ini kondisinya kering nih ya. iya. Tapi kalau kondisinya basah itu kalau untuk yang mobil-mobil biasa tuh nggak boleh. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa bisnya nggak boleh masuk sini? Iya. Nah itu ya begitu, karena bisnya kalian itu tidak dilengkapi sama double gardan. Resiko kalian bisa jadi kalau dia hujan, seandainya bisa masuk, kalian nggak bisa pulang ke Balikpapan hari ini. Licin dia, reset. Nah makanya ini namanya manhole ini salah satu kendaraan yang dimodifikasi, yang di bagian belakangnya bisa dimuati orang banyak, dan dia sudah punya sistem 4x4 ininya, gitu rodanya. Jadi ya gimana? Terus Pak, kalau yang di bawah itu kan batu bara kan? Ini yang diangkut tadi saya juga ada lihat kayak warna agak putih abu-abu. Ya. Itu macam batu apa Pak? Ya, jadi kalau di dalam pertambangan itu, kegiatan eksploitasi itu kan kita mengambil tanah kupasnya dulu atau overburden. Nah, batu bara kan ada di lapisan bawah nih. Nah, untuk mendapatkan di lapisan bawahnya kita harus menggali di lapisan atasnya dulu. Nah, istilah dari lapisan atas ini adalah overburden. Apapun itu, ada yang warnanya abu-abu berarti ya kemungkinan adalah claystone, ada yang mungkin warnanya oranye adalah soil, ada yang warnanya putih adalah pasir, kira-kira begitu. Nah, sampai pada akhirnya nanti ketemulah lapisan batu bara yang nanti akan dimuat tidak menggunakan unit yang besar-besar itu, tapi sudah menggunakan yang truk-truk yang memang bisa ditunjang untuk bisa perjalanan jauh menuju ke pelabuhan gitu. Jadi pertama dikupas dulu overburdennya, baru diambil batu baranya, dan batu bara nanti akan ditransport ke pelabuhan melalui jalan hauling namanya. Ya. Itu kan kalau misalnya sudah digali Pak, namanya Overburden. Iya, overburden. Itu disimpan di mana? Overburden itu biasanya nggak disimpan, lebih dipindahkan. Ya. Ya, jadi kalau kita bicara tambang kan nanti kan awalnya gunung nih, misalkan nih area yang original nih. Nah, tambang itu nanti pasti akan memanajemen engineering ya, pada bagian engineering atau manpen dia akan memanajemen desain tambang yang sudah mereka desain atau mereka buat gitu. Dimana desain tambang itu biasanya tanah yang nanti akan dipindahkan akan ditaruh di tempat tertentu pada area berizin, yang mana pada suatu saat bisa saja nanti dilakukan backfill. Bekas lubang tambang itu nanti akan sudah menjadi kewajiban perusahaan, nanti akan ada pada bagian tertentu yang atau elevasi tertentu yang diharuskan dikembalikan. Baru nanti akan ditanami lagi tumbuhan-tumbuhan yang disebut kegiatan reklamasi. Itu contohnya ya Pak? Ya, itu kan itu dipindahkan dulu tuh. Namanya area disposal. Namanya disposal. Ya, jadi disposal tuh dia nggak permanen gitu. Bisa jadi nanti suatu hari dia akan elevasinya akan berganti-ganti sesuai dengan kebutuhan di mana tadi desain tambang tadi membutuhkan material gitu. Apalagi pertanyaannya? Ini kedalaman dari sini ke bawah ke sini berapa meter? Nah, kalau untuk saat ini Pak tadi di bawah elevasi berapa Pak tadi? Paling dalam kita 90 minus. Nah, bukan plus ya, minus. Jadi minus itu dari permukaan air laut
ya dari Balikpapan tuh, nah itu 90 meter sudah di dalam bawah. Dan akan terus sampai Dan akan ke terus. final pitnya di 130. Nah, menurut stripping rasionya kita masih ekonomis di minus 130 untuk mendapatkan lapisan di 130 minus ya. Gitu. Sekarang udah minus 90, berarti ada beberapa lapisan batu bara lagi di bawah yang akan diteruskan ininya penambangannya. Kenapa nggak sampai minus, atau kenapa minus itu ditentukan gitu ya? Karena nanti kaitan sama SR, sama stripping rasio, perbandingan antara tanah buang, tanah kupas, atau biaya operasional untuk memindahkan tanah kupas tadi terhadap si batu bara yang menjadi produk yang akan kita tambah. Kalau SR-nya terlalu tinggi, ya balance tuh, nggak ekonomis jatuhnya. Buat apa kita memindahkan atau mengambil atau menggali sesuatu yang akan kita ambil ternyata lebih sedikit. Sedikit. Gitu. Nah, belum lagi nanti desain tambang itu akan ditentukan terhadap kemiringan batu bara atau batuannya. Jika memang pada akhirnya elevasi tertentu itu membuat sudah tidak aman dari teknik penambangannya, maka sudah tidak dilanjutkan gitu. Tidak aman tuh maksudnya kan nanti kemiringan batu bara akan diteruskan pada lapisan-lapisan dinding tambang nih. Pada akhirnya nanti jadi begini dia. Nah, semakin ke bawah kan semakin bahaya tuh. Ada kemungkinan runtuh, ada kemungkinan hitung-hitungan air yang nanti akan masuk tidak bisa ditangani atau dikendalikan seperti itu. Ya. Jadi semua ini awalnya kayak rata gitu ya Pak? Nggak ada yang kegali? Ya sama kayak itu gunung-gunung itu awalnya. Makanya dari keseluruhan itu dilakukan kegiatan eksplorasi. Nah, kegiatan eksplorasi diawali dengan kegiatan mapping permukaan, kita mencari kemungkinan adanya singkapan-singkapan batu bara. Misalkan sudah ada, kita plot, kemudian setelah kita plot, kita bikin model geologinya, kita lanjutkan kegiatan drilling. Apa drilling itu? Pengeboran untuk memastikan model dari si lapisan batu bara itu. Nah, setelah sudah didapati data data bor sudah lengkap, baru dihitung sumber dayanya. Setelah dihitung sumber daya, baru akhirnya model geologi itu diserahkan ke divisi main planning, gitu ya, main engineering atau main plan untuk dibikin desain tambang. Nah, desain tambang inilah nanti yang akan menghitung SR tadi, stripping rasio, bandingan antara tanah kupas atau overburden dengan batu baranya. Ekonomis enggak? Gitu, aman enggak? Gitu, ada dua aspek tuh, ekonomis sama keamanannya. Kalau sudah dirasa amanan, sudah dirasa ekonomis, baru ditambah. Dan suatu hari nanti akhirnya void atau lubang-lubang tambang akan ditutup lagi, backfill lagi tuh, baru reklamasi. Reklamasi itu melakukan atau kegiatan penanaman kembali dari area bekas tambang. Ya, seperti itu. Kalau begini Pak, perkiraan itu reklamasinya kapan Pak? Reklamasinya, ada pajak nggak ya? Ada pajak. Saya kurang tahu nih. Memang kita ada yang namanya ini ya, AMDAL mungkin ya, dokumen yang memang secara lingkungan itu disampaikan tambang ini berakhir pada periode kapan. Nah, dan ditargetkan pada AMDAL itu nanti akhirnya adalah kajian, AMDAL itu kajian ini ya, lingkungan ya. Nah, itu nanti akan disampaikan untuk komitmen perusahaan untuk melakukan kegiatan reklamasi. Kapan, luasan areanya berapa, bahkan sampai tanaman-tanaman yang nanti akan ditumbuhkan atau ditumbuhi itu apa, itu disampaikan semua di dokumen AMDAL. Gitu. Untuk jelasnya sih penasaran ya sampai kapan ya kira-kira ya? Iya. Ada Pak Jeb, bisa bantu Pak Jeb? Bagaimana? Nah, kita ini BBE tambangnya sampai kapan Pak? Dan kegiatan reklamasi kira-kira ditargetkan tahun berapa? Oke, jadi secara izin penambangan kita itu sampai di tahun 2035. Nah, dan secara dokumen juga nanti kita pasca tambangnya itu nanti di tahun segitu. Sekitar tahun berapa? Kita nanti mulai di tahun 2030 itu udah mulai pasca tambang. Sudah mulai ada kegiatan reklamasi itu. Berarti 2030. Kalau reklamasi dia continue. Jadi ada perbedaan antara reklamasi sama pasca tambang. Kalau reklamasi itu dia mengikuti dari kegiatan operasional. Lahan yang sudah selesai ditata kembali, sudah selesai di backfill, di recontouring, di spreading soil, itu langsung kita reklamasi, bentuknya revegetasi. Itu dia continue mengikuti penambangan.
Sedangkan kalau pasca tambang itu untuk area-area yang tidak bisa kita lakukan reklamasi dalam bentuk revegetasi, itu kita gunakan reklamasi bentuk lain. Nah, jadi untuk area contohnya misalkan ada void yang tertinggal di situ yang tidak bisa kita backfill karena material balance, nah itu nanti akan kita lakukan reklamasi bentuk lain, itu masuk dalam program pasca tambang. Kalau misalnya tahapan reklamasi sama pasca tambang itu sudah selesai, Pak, kira-kira ada rencana pembukaan lahan baru nggak? Bagaimana? Kalau misalnya tahapan pasca tambang sama reklamasi yang tadi itu sudah selesai, Lahan lain. kira-kira ada Pemanfaatan lahan. Ya, gitu ya. pembukaan pembukaan lahan baru. lahan yang baru. Ya, kalau untuk sampai saat ini sih kita rencananya sampai tahun 2035 karena mengikuti dengan izin kita. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti ke depannya misalkan tim dari eksplorasi menemukan cadangan baru nih, ada tambahan cadangan lagi sehingga umur tambang kita bisa lebih panjang. Ada kemungkinan akan kita lakukan perpanjangan izin. Karena kita kan baru sekali perpanjangan nih, masih bisa boleh sekali lagi. Batasnya Ya? 2 kali. Ya, 2 kali perpanjangan. Perpanjangan IUP. 10 tahun. Tahu perpanjangan IUP? Apa itu? IUP. Apa itu? Nggak tahu, Pak. Oh, perpanjangan izin usaha pertambangan. Oh, iya. Ya, IUP. Jadi seperti itu. Izin usaha pertambangan. Ada lagi? Iya, makanya aku lihat tadi. Ada lagi? Kalau pit safety di sini ada berapa? Kenapa? Kayak mobil safety-nya di sini ada berapa? Mobil safety. Ya, mobil safety ya. Mobil safety ada berapa? Tim safety. Berapa maksudnya apa? Berapa orang atau berapa? Berapa unit itu? Jadi perlu diketahui dulu ya, di sini ini ada untuk saat ini ada 2 perusahaan nih. Kita sebagai owner PT Bukit Baiduri Energi yang memiliki izin atas IUP tadi yang disampaikan tadi, dan PT Mitra Abadi Makam atau MAM sebagai kontraktornya. Nah, dan di setiap bukan beda kontraktor, beda perusahaan. Jadi ada yang satu sebagai pemilik lahan, yang satu yang mengerjakan. Yang punya alat-alat ini dari MAM gitu. Nah, kalau ditanya terkait safety, tentu keduanya memiliki tanggung jawab untuk divisi safety tadi gitu. Jadi ada unitnya berapa ya, macam-macam ya. Dari MAM ada unit safety-nya juga, berikut manpower-nya, dari kita BBI juga ada gitu. Terus Seperti kalau itu. misalnya ada kecelakaan kerja tuh, Ya. itu dibawanya kemana? Klinik di sini nggak? Oke, prosedur. Kalau saat ini Oke, saya bantu jawab. Nanti dilanjutin sama Pak Jeff sebagai safety ya. Jadi kalau ada kecelakaan tambang, prosedurnya seperti itu. jadi kecelakaan tambang itu nanti pertama kali seorang pengawas lapangan harus melakukan laporan. Jadi nanti dia akan melaporkan. Nah, saat dia melakukan laporan kepada pimpinan, maka pimpinan akan memutuskan untuk memberhentikan atau tidak operasional keseluruhan. Jika sudah dirasa kecelakaan tambang tersebut memang pada level atau kategori yang parah gitu ya, maka seluruh kegiatan dihentikan. Saat dihentikan, tujuannya buat apa? Tujuannya agar pada proses investigasi itu akan tidak menghilangkan jejak dan bukti-bukti, dan alur kronologi bisa disampaikan tanpa ada perubahan kondisi situasi dari kejadian sebelumnya. Seperti itu. Nah, nanti kalau misalkan memang ternyata sudah dirasa investigasi itu mengetahui faktor penyebab dari kecelakaan tersebut, sudah dilaporkan juga ke inspektur tambang juga, bahkan kalau misalkan levelnya itu berat, maka nanti akan diputuskan bersama apakah kegiatan tambang bisa atau boleh dilanjutkan atau tidak. Seperti itu. Nanti KTT, Kepala Teknik Tambang, yang akan memberikan keputusan tersebut gitu. Sesuai dengan rekomendasi dari pihak Dinas Pertambangan. Ya. Kalau mandiin sama area tempat istirahatnya di mana? Ya, kalau kita berapa? Workshopnya di sini. Kalau PT MAM ini di mana ya? Saya nggak tahu nih. Ya kalau di sini ya. Jadi kalau untuk yang bapak-bapak yang berada di unit mereka masing-masing, biasanya rest time-nya itu di tempat mereka terakhir gitu. Jadi kayak misalkan ini ada operator doser, ada grader, ada HD, itu biasanya nanti mereka akan menempatkan posisi mereka di tempat yang aman dan mereka akan istirahat di situ. Makannya akan diantar. Jadi bukan berarti istirahat di sana semua, kecuali bapak-bapak yang menggunakan LV ini, yang pengawas-pengawas ini bisa saja mereka akan pergi ke workshop yang atau kantor yang tersedia di sini. Seperti itu. Tapi kalau untuk unit ini, karena
biaya transportasi itu kan menggunakan solar ya. Nah itu ada hitung-hitungannya. Tidak boleh dia asal kesana kemari nggak boleh. Jadi kalau istirahat ya dia rest areanya di sana. Kecuali kalau memang ada kondisi darurat itu sudah ada klinik nanti. Nah ada tim rescue yang nanti akan segera menyiapkan sarana khusus ambulans untuk menjemput di mana si yang sakit itu. Atau pengawasan menggunakan LP. Apa? Kayak misalnya ada kerusakan unit, berarti nanti yang datang mekanik. Ya, setelah nanti dipastikan bisa diperbaiki di tempat, akan diperbaiki tempat. Maintenance-nya gitu ya. Kalau misalkan kondisinya hanya preventif aja, tapi kalau misalkan lebih ke maintenance yang berkala, biasanya unit akan dijadwalkan untuk dibawa ke workshop. Karena di workshop unit peralatannya lebih menunjang. Pak, apakah ada kontraktor lain selain MAM? Kenapa? Apakah ada Kalau di sini kebetulan kontraktor utamanya MAM. Nah, mungkin kalaupun ada sub kontraktornya itu ada juga beberapa dari DT haulingnya gitu kan, dan dari lain-lainnya lah gitu. Tapi kalau untuk kontraktor utamanya adalah PT MAM di sini. Apa lagi yang mau tanya? Ini udah semua ya? Kalau udah semua kita kumpul dulu ya. Oh, Kumpul iya. dulu.